Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba ala nafsihi sitra wassalamah wal ajra wal karamah lidawidini wasyahamah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad al-mab'uthi baina yaday sa'ah sahibil hawdi wa syafa'ah falahu sam'u wa ta'ah sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi min ahli sunnati wal jamaah. Amma ba'du, al-mukarramun, para alim, masyayikh, para sesepuh, khosoh, mursyiduna, as-sayyid al-mursyid Ki Haji Mujib Mustahil yang kami hormati segenap pengurus Yayasan Nurul Falah, para pimpinan majelis taklim, juga yang sangat kami hormati pengurus DPD Jamu Taqwa Bali, pengurus DPD Jamu Taqwa Nusa Tenggara Barat, para bapak ibu, hadirin hadirat semuanya, khususnya jamaah mujahadah Thariqah Mutabaroh Qadiriyah wa Naqsyabandiyah yang disingkat dengan Jamu Taqwa. Alhamdulillah, hari ini Jumat malam Sabtu tanggal 7 Dzulqa'dah 1444 Hijriah, bertepatan dengan 26 Mei 2023, kita masih dikaruniai rahmat nikmat oleh Allah, sehingga dengan rahmat dan nikmatnya kita bisa melaksanakan tugas dan kewajiban, terutama tugas menghadiri malam ini, malam pengajian umum, dan menyaksikan pelantikan pengurus baru DPD Jamu Taqwa Provinsi Bali. Mudah-mudahan kehadiran kita semua, niat yang baik dari rumah menuju tempat yang berkah ini, semua yang menjadi niat dan tujuan kita, semuanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin hadirat, asadanallahu wa iyyakum. Thariqah, banyak orang yang bisa mengucapkan atau menyebutkan nama Thariqah. Bahkan sering juga orang minta dijadikan Thariqah, tapi kalau diajak ikut Thariqah tidak mau. Di antaranya yang sering diucapkan kalau kita mengikuti majelis sholawat, Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitan. Wa amitna, wahai Tuhanku, matikan kami fi tariqatihim, dalam keadaan ikut thariqah mereka, para wali Allah.
ikut thariqahnya para kekasih Allah, wa mu'afatin minal fitan. Karena itu apabila kita ditakdirkan oleh Allah benar-benar mengikuti thariqah para wali, para kekasih Allah, kita termasuk salah satu umat yang beruntung. Thariqah intinya adalah zikir kepada Allah. Kenapa zikir kepada Allah ini perlu thariqah? Sebagaimana kita maklum bahwa kita hidup di dunia ini pasti punya tujuan dan keinginan. Tujuan dan keinginan kita cuma satu. Walaupun keinginannya banyak, tapi intinya cuma satu. Ada yang di antara kita ingin jadi orang kaya. Ada di antara kita ingin jadi macam-macam lah apa yang diinginkan. Tapi intinya cuma satu yang diinginkan. Satu itu, ada orang yang menyebutkan bahagia. Satu itu ada orang yang menyebutkan keselamatan. Tetapi semuanya itu bisa juga disarikan menjadi satu kata, yaitu ketenangan. Itulah tujuan hidup sebenarnya. Sesuai dengan falsafah tulisan di dalam bahasa Arab, harokat itu ada 4. Ada fathah, kasroh, dhamma, sukun. Kebanyakan orang salah menyebutkan. Setiap huruf yang berharokat sukun disebut huruf mati. Gitu ya, kebanyakan orang menyebut seperti itu. Huruf yang berharokat sukun disebut huruf mati. Padahal huruf itu berharokat. Berharokat artinya bergerak. Bergerak itu adalah hidup. Huruf yang berharokat sukun itu bukan huruf yang mati, tapi huruf hidup karena berharokat. Huruf yang mati adalah cuma satu. Huruf yang tidak punya harokat itu hanya huruf alif. Alif itu tidak punya harokat. Ma'un, mim, alif, hamzah. Mimnya berharokat fathah, alifnya tidak berharokat, hamzahnya berharokat dhamma. Alifnya mati, mimnya hidup, hamzahnya hidup. Bahkan sukun itu adalah tujuan hidup. Sukun itu adalah tujuan hidup. Suhudul qalbi. Kita tidak bisa memperoleh ketenangan hati tanpa berthariqah. Karena thariqah adalah intinya zikir kepada Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingat, hanya zikir, hanya dengan zikir kepada Allah maka hati menjadi tenang. Bahkan besok-besok di akhirat yang dipanggil oleh Allah untuk dipersilahkan masuk ke surga adalah jiwa-jiwa yang mempunyai ketenangan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ini karena itu semua orang Islam pasti bisa berzikir. Siapapun pasti bisa berzikir. Zikir yang telah kita lakukan ini memang perlu digurukan. Guru zikir itu di dalam thariqah disebut al-mursyid. Zikir yang setiap hari kita lakukan itu kalau tidak digurukan ada pengaruhnya. Apa pengaruhnya? Kalau zikir itu tidak digurukan. Kata seorang ahli tasawuf, ahli thariqah mengatakan, man laisa lahu mursyidun yursiduhu fa mursyiduhu syaitan. Barang siapa yang tidak punya guru zikir, barang siapa yang tidak
berguru kepada guru mursyid, maka petunjuknya yang menjadi gurunya adalah setan. Walaupun yang diucapkan adalah zikir kepada Allah, karena tidak punya guru, maka setanlah nanti yang akan menyesatkan. Karena itu zikir yang sudah kita lakukan, yang sudah kita amalkan setiap hari ini, sayudianya kita gurukan kepada guru yang benar-benar mewarisi ilmu zikir dari gurunya, gurunya dari gurunya, dari gurunya sampai kepada Rasulullah. Kalau zikir yang selama ini kita lakukan digurukan kepada guru zikir yang ilmu zikirnya mewarisi ilmu gurunya semua terus ke atas sampai kepada Rasulullah, maka zikir yang selama ini kita lakukan insya Allah akan berpengaruh kepada kehidupan kita yang hakiki, hidup yang benar, yang benar-benar hakikat hidup itu, yaitu di akhirat nanti kebahagiaan akan dapat kita raih yang sebenarnya. Allahumma amin. Karena kata Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, barang siapa yang tidak menggurukan kalimat tauhid la ilaha illallah kepada mursyid alladzi taqtasim muttasilatun bi Rasulillah faba'idun ayyastahdiruha fi waqtil maut. Barang siapa yang tidak menggurukan zikir kalimat tauhid la ilaha illallah kepada guru mursyid yang sangatnya sambung menyambung terus kepada Rasulullah, akibatnya kata beliau faba'idun ayyastahdiruha fi waqtil maut, maka sulit besok saat sakaratul maut kalimat zikir itu bisa hadir terhadapnya. Banyak orang Islam tetapi pada saat meninggalkan dunia ini lesannya tidak mampu mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Padahal ini kuncinya yang menjamin kita selamat dan tidaknya hidup nanti di akhirat pada saat ini. Pada saat kita akan mengakhiri hidup di dunia ini. Sebab Rasulullah sudah menjamin, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Dakhalal jannah. Rasulullah pakai fi'il madhi, dakhala. Dakhala itu karena fi'il madhi artinya sebenarnya adalah sudah masuk. Barang siapa bisa mengakhiri hidup di dunia ini, yakni pada saat meninggal mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, Rasulullah bersabda dakhalal jannah, maka dia sudah masuk surga. Mestinya pakai yadkhulu, pakai fi'il mudhari akan masuk surga, tapi di sini kalimatnya pakai dakhala. Ini menunjukkan adalah kepastian. Rasulullah yang menjamin siapapun umat Islam, siapapun umatnya yang bisa mengakhiri hidup ini dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka pasti masuk surga. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk ini. Allahumma amin. Nah, sekarang mursyid kita Kiai Mujib ini sangat kemursyidahnya sambung dan kepada Rasulullah. Kalau sambung terus menuju, tidak ada putus antara guru yang satu dengan lainnya, dengan di atas, sambung terus, maka zikir yang diajarkan oleh beliau kepada kita, zikir yang dibeatkan oleh beliau kepada kita akan berpengaruh nanti pada khususnya pada saat kita akan mengakhiri hidup di dunia ini. Insya Allah lesan kita bisa menyuarakan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kira-kira guru beliau ini sambung menyambung dan kepada Rasulullah? Sambung ya. Karena sanad beliau selalu tercatat mulai dari generasi ke generasi. Sebelum generasi beliau, sanad ini terus
terjaga, tercatat dengan sempurna. Kiai Mujib ini mendapat kemursyidhan, mengajarkan ilmu zikir kepada muridnya dari Al-Mursyid Kiai Siddiq Kudus, Jawa Tengah. Kiai Siddiq mendapat ijazah mursyid dari Kiai Mustaqim, ayahnya Kiai Mujib. Kiai Mustaqim mendapat ijazah mursyid dari ayahnya, yaitu Kiai Romli Tahmid. Kiai Romli mendapat ijazah mursyid dari gurunya, yaitu Kiai Khalil. Kiai Khalil mendapat dari gurunya, yaitu Kiai Hasbullah. Kiai Hasbullah dari gurunya, yaitu Syekh Abdul Karim Banten. Syekh Abdul Karim Banten dari gurunya yang ada di Makkah Al-Mukarramah, yaitu Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Ghaffar Al-Makki. Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Ghaffar Al-Makki dari gurunya, yaitu Syekh Samsuddin. Syekh Samsuddin dari gurunya Syekh Murad. Syekh Murad dari gurunya Syekh Abdul Fattah. Syekh Abdul Fattah dari gurunya Syekh Kamaluddin. Syekh Kamaluddin dari gurunya Syekh Usman. Syekh Usman dari gurunya Syekh Abdul Rahim. Syekh Abdul Rahim dari gurunya Syekh Abu Bakar. Syekh Abu Bakar dari gurunya Syekh Yahya. Syekh Yahya dari gurunya Syekh Husamuddin. Syekh Husamuddin dari gurunya Syekh Waliyuddin. Syekh Waliyuddin dari gurunya Syekh Nuruddin. Syekh Nuruddin dari gurunya Syekh Zainuddin. Syekh Zainuddin dari gurunya Syekh Syarafuddin. Syekh Syarafuddin dari gurunya Syekh Samsuddin. Syekh Samsuddin dari gurunya juga kebetulan ayahnya sendiri, yaitu Syekh Muhammad Al-Hattaq. Syekh Muhammad Al-Hattaq dari ayahnya sendiri, yaitu Syekh Abdul Aziz. Syekh Abdul Aziz dari ayahnya sendiri, yaitu Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Gurunya Kiai Mujib ini ternyata sambung menyambung sampai kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pernah dengar ibu-ibu nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Orang mana? Orang Tabanan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini Sultanul Auliya, rajanya para wali, bukan raja wali, rajanya para wali. Syekh Abdul Qadir ini lahir malam pertama bulan Ramadan. Setelah sholat tarawih, ibunya Syekh Abdul Qadir namanya Nyai Fatimah terasa akan melahirkan bayi. Setelah sholat tarawih lahirlah bayi lelaki, kemudian diberi nama Abdul Qadir. Bayi kecil Abdul Qadir ini malam pertama Ramadan itu, setelah lahir menyusu kepada ibunya. Pada saat subuh, bayi ini dikasih susu, tidak mau minum susu, tidak mau menyusu. Sampai pagi, siang, sampai sore juga tidak mau menyusu. Bayi ini baru mau menyusu lagi saat maghrib tiba. Pada saat itu belum ada jam, sehingga bayi ini dijadikan tanda oleh orang Jilan. Desanya Syekh Abdul Qadir itu namanya desa Jilan, makanya disebut Al-Jailani, Al-Jilani, orang Jilan. Bayi ini dijadikan tanda, ini sudah maghrib apa belum? Maghrib sudah tiba apa belum? Salah satu tandanya adalah apabila bayi ini sudah mau menyusu, berarti maghrib sudah tiba. Ini bayi pada saat baru lahir saja sudah melakukan puasa. Di sini ada bayi lahir langsung puasa Ramadan. Di tempat saya juga tidak ada. Bahkan bayi yang sudah berjenggot banyak yang nggak mampu puasa. Masya Allah, itu sekilas riwayat lahirnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini kalau orang masuk thariqah
khususnya Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah disebut Thariqah Qadiriyah karena yang mensyiarkan, yang mempopulerkan zikir la ilaha illallah ini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, makanya disebut Thariqah Qadiriyah. Syekh Abdul Qadir berguru kepada guru mursyidnya, guru zikirnya namanya Syekh Abu Sa'id Al-Mubarak Al-Makhzumi. Itu gurunya Syekh Abdul Qadir. Syekh Abu Sa'id Al-Mubarak Al-Makhzumi berguru kepada gurunya namanya Syekh Abdul Hasan Ali Al-Haddari. Abdul Hasan Ali Al-Haddari berguru kepada gurunya namanya Syekh Abdul Faraj Ad-Durtusi. Syekh Abdul Faraj berguru kepada gurunya namanya Syekh Abdul Wahid At-Tamimi. Abdul Wahid At-Tamimi berguru kepada gurunya namanya Syekh Abu Bakar As-Shibli. Abu Bakar As-Shibli berguru kepada gurunya yang sangat terkenal yaitu Syekh Abdul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi yang dikenal dengan Wali Junaid. Abdul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi. Dari Syekh Abdul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi, Wali Junaid dengan Syekh Abdul Qadir ini jaraknya 200 tahun. Syekh Abdul Qadir belum lahir, lahirnya 200 tahun lagi. Tapi anehnya Wali Junaid ini sering bertemu dengan Syekh Abdul Qadir yang belum lahir itu. 200 tahun lagi akan lahir, tapi sering ketemu dengan Wali Junaid ini. Ini ceritanya panjang. Dilanjutkan, Wali Junaid gurunya siapa? Yaitu Syekh Sari As-Saqati. Syekh Sari As-Saqati berguru kepada gurunya namanya Syekh Ma'ruf Al-Kuhi. Syekh Ma'ruf Al-Kuhi berguru kepada gurunya sekaligus pamannya yaitu Syekh Abdul Hasan Ali bin Musa Al-Ridho. Beliau berguru kepada ayahnya sendiri yaitu Sayyid Musa Al-Qadir. Sayyid Musa Al-Qadir berguru kepada ayahnya sendiri Sayyid Ja'far Shadiq. Sayyid Ja'far Shadiq kepada ayahnya sendiri Sayyid Muhammad Al-Bakir. Muhammad Al-Bakir kepada ayahnya sendiri yaitu Sayyid Zainal Abidin. Sayyid Zainal Abidin berguru kepada ayahnya sendiri yaitu Sayyidina Al-Husain. Sayyidina Husain berguru kepada ayahnya sendiri yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali berguru kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemursyidhan beliau Kiai Mujib ini sambung menyambung, tidak ada putus salah satunya di antara guru-gurunya itu kepada Rasulullah. Sehingga zikir yang diajarkan, zikir yang diberikan kepada murid-muridnya itu semuanya adalah bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga zikir yang kita amalkan di dalam Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah ini, insya Allah bisa kita manfaatkan, bisa berfungsi untuk menjadikan salah satu wasilah meraih ketenangan, kebahagiaan yang sebenarnya baik di dunia ini lebih-lebih di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita semuanya ditakdirkan oleh Allah menjadi umatnya, menjadi hambanya yang mendapatkan keselamatan hidup di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Al-Mursyid sudah ada di tengah-tengah kita. Insya Allah sebentar lagi akan memberikan nasihat mauidhah. Mudah-mudahan pertemuan kita dengan Al-Mursyid tidak hanya ditakdirkan oleh Allah bertemu saat ini, tetapi mudah-mudahan bisa berlanjut sampai kita nanti di akhirat bertemu dengan para kekasih Allah bersama-sama para beliau masuk ke dalam surganya. Allahumma amin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.